Nomor BPJS-nya 1522911879. Tanggal lahir 11/5/87. Ini salatin nomor tiga. Suherlan. Dibagi ke sudah Bapak Ibu mohon maaf atas kendala yang terjadi dikarenakan ada kondisi jaringan yang tidak stabil di sini sehingga tadi laptop saya mati ya, jadi nggak bisa masuk. Jadi mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu atas kendala yang terjadi. Bentuk penyajian data. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Tadi absen sudah sampai Cibeber ya. Selanjutnya untuk Kecamatan Karangtengah. Karangtengah. Hadir Pak Trisno. Oke. Ada berapa desa Bu yang hadir Bu? Baru 6 Pak. 6, siap nuhun. Selanjutnya Kecamatan Mande, Bu Sulis hadir ya? Bu Sulis sudah pindah ke Karangtengah ya? Saya lupa, mohon maaf Bu Sulis. Tidak, Pak. Saya ingatnya Mande terus ada Bu Sulis, maaf. Mande, ada Mande. Bu Yani Mande ya? Hadir Pak Kris, hadir. Berapa desa Bu Yani? Belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Belum ada hilal? Kelihatan. Nanti dulu adalah. Ya. Selanjutnya nanti dikabari ya Bu Yani ya. Siap Pak Kris. Selanjutnya untuk Kecamatan Cikalong Kulon. Desa Majalaya hadir. Oke, hadir berarti ya Bapak ya. Ada dari Cikalong ya. Selanjutnya untuk Kecamatan Sukaluyu. Kita lanjut. Sukaluyu kita lewat dulu. Kecamatan Ciranjang. Ya, hadir. Berapa desa Bu yang hadir Bu? Diwakili sama PPL semua hadir. Cuma sekdes nggak bisa hadir, lagi ada kegiatan. Oh iya. Selanjutnya untuk Kecamatan Bojong Picung. hadir Pak. Berapa desa yang hadir Pak? 2 desa Pak, yang lain masih di jalan. Katanya mau gabung di balai Pak, jadi jumlah. Oh iya, boleh nuhun. Selanjutnya Kecamatan Haurwangi. Kecamatan Haurwangi. Kita lewat Kecamatan Campaka. Hadir Pak, hadir. Dari desanya hadir Pak? Baru sebagian Pak. Oke, siap nuhun. Kecamatan Campaka Mulya. Hadir. Campaka Mulya hadir. Dari desanya ada Pak? Ada Pak. Oke, selanjutnya Kecamatan Sukanagara. Sukaresmi hadir. Sukanagara Pak. Sukanagara hadir. Jadi ya. Kita lewat Sukanagara, kita lanjut Kecamatan Takokak. Takokak Hadir. Desanya ada yang hadir Pak? Banyakan Takokak. Selanjutnya Kecamatan Kadupanda. Kita lewat Kecamatan Cijati. Berarti UPTD itu baru ketukok ya. Selanjutnya Kecamatan Pagelaran. Hadir. Desanya berapa yang hadir Teh ya? Desanya teh baru 2 yang ikut digabung di balai, Patris. Ya, siap nuhun. Selanjutnya Kecamatan Sanggeng.
Hadir. Ada berapa Bu Mentari yang hadir desanya Bu? Baru masuk sebagian, Patris. Bagian. Ya. Dah ya. Selanjutnya Kecamatan Pasir Kuda. Hadir. Berapa yang hadir desanya Bu? Baru 5, Pak. Baru 5 nuhun. Selanjutnya Kecamatan Cibinong. Berapa yang hadir Bu? Desanya Bu? Hadir. Pamoyanan. Patris. 14 desa. Ya, siap nun Cikadu. Hadir. Berapa desa Bu? 10. Ada 10 desa. Desa. Desanya hadir? Hadir, Oke, Pak. siap, Ada. Nun. Selanjutnya Kecamatan Sindang Barang. Hadir. Siap, ramenya Sindang Barang. Abdi tinggal statusnya Sindang Barang eta abdi harus seri ngoroyok Patrisno. Bisa Patris. Selanjutnya Kecamatan Agrabinta. Ada, hadir. Oke. Hadir. Selanjutnya Leles. Leles hadir Leles. Cuman kayak kurang kalau nak ke absen kan Leles kalau kayak di kantun lah ya dilewat langsung ke Cidaun. Tadi Pak ada Pak Sanadi ya? Pak UPT-nya ada. Cidaun hadir Cidaun. Cidaun. Naringgul. Naringgul kalau ada. Hadir. Oke, siap Nun. Kantun Cidaun ya. Selanjutnya kecamatan yang belum itu Kecamatan Cilacap sudah ya, Ciuber sudah. Gekbrong. hadir Oke, berapa desa Pak yang hadir Pak? di masing-masing anak lagi anak-anak yang soleh Kemudian dan Warung Kondang. bermanfaat bagi nusa bangsa dan negara. Warung Kondang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga Warung Kondang. Hadir warung kondang. Berapa desa Bu? Baru sebagian. Sebagian. Selanjutnya Kadu panak Patris belum ke absen tadi jaringannya jelek. yang mana Pak? Kadu panak Pak. Ya siap, Kadu Pandak. Berapa desa Pak yang hadir Pak? 7 sekarang 7 desa. Siap, nuhun. Yo. Ada yang belum terabsen? Karang Tengah hadir, Pak. Oke, siap. Nuhun ya. Tadi 6 desa ya yang hadir ya. Sukaresmi tadi hadir ya? Ada Pak Asep. Oke. Bapak Ibu, terima kasih sudah gabung. Bagi yang belum menggunakan background background workshop, semoga sudah menggunakan ilmu yang background. diberikan Bagi yang di laptop ya, bagi yang di handphone yang nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti karena kita akan ada sesi untuk pemotretannya, biar nanti kompak kita melaksanakan kegiatan workshop ya. tapi jadwal dengan posisinya nah itu yang harus orgasme duluan. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, kita akan refleksi hari kemarin ya, hari istri mana ayo pamodal abi mah kitu ayo mah sekolah teh hayang lalaki posisinya ayo hayang istri mah sing pamodal mah kita ngomong oh, ini pas ngeluar
Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, kita akan refleksi untuk kegiatan kemarin ya, hari pertama, walaupun hanya beberapa jam gitu ya, kaitan dengan pelaksanaan kegiatan LMS Bima ya, kegiatan belajar mandiri di masing-masing tempat kerjanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin saya akan menunjuk ya, tapi bolehlah siapa aja ya, untuk merefleksi kegiatan LMS-nya seperti apa gitu. Bagi yang sudah berhasil ya, yang sudah ada yang sampai nilai 100 sudah ada? Ada yang rumah datakunya sampai nilai 100 selesai ada? Ada kemarin Bojong Picung ada. Bojong Picung, siapa Bu? Boleh itu boleh apa? Neng Esa mana Neng Esa kemarin 100. Mana Neng Esta boleh merefleksikannya kemarin. Ada di Ciranjang ya, ada di Bojong Picung. Mana Neng Esta ada? Dan tinggal ada cuma ya. Neng, dipanggil Neng. Neng Esta. 100 masih Neng. Neng Esta? Atau sambil nunggu Neng Esta ada yang lainnya? Mungkin bapak-bapak nih ada yang Adimas, ayo. Kang Dimas? Ada Kang Dimas? Saya 80 kemarin. Adimas 80. 80 Bu ya? Tinggal diulang lagi sampai 100 nanti dapat sertifikat. Berarti ada 2 soal yang salah ya. Tinggal nanti dicari aja soalnya. Soalnya sama-sama itu aja, bolak-balik. Dikasih clue sih jadi hantam mencari-mencarinya. Ya Bu, udah mencari. Jadi salah nanti nggak dikasih clue, ini salah itu hantam mencari. Mangga ada? Kayaknya ini diangkat dengan kita. Ya. Kalau nggak ada, boleh saya tanya ya, biar terjawab ya. Di sini kalau saya perhatikan ada dari wilayah Kidul dulu ya. Wilayah Kidul di sini ada. Coba ada Kang Luki ya, Kang Luki dari Cikadu nih, dari Cikadu. Biar nanti mengenal Cikadu, Kang ya. Ada Kang Luki. Cempaka Mulia. Oh, Cempaka Mulia ya, Cempaka Mulia. Pengalinya Cempaka Mulia. Biaslah Kang Cempaka Mulia lah ya, Cempaka Mulia biasa. Kamari Kang tos ngirik tos Kamari teh. Atau sertifikat coba di download teh aja sertifikat teh. Pokoknya. Tapi baru 10 atau 100% Kang. Yang pertama 100 tapi mau materi pertama. Oh iya. Nyampe 100 nilainya ya? 100, cuman pas di sertifikat kurang, jadi tidak jelas sertifikatnya. Oh iya, emang ada gangguan, main kan sama ya, ada gangguan, jadi ada silang tapi namanya kurang jelas ya. Iya. Gak apa-apa, yang penting kita dapat 100%. Nanti ini laporan 100%. Nah, yang penting Bapak sudah nyampe 100%. Tapi baru itu aja kan. Ya. Nah, berarti Kang Luki ini sudah melaksanakan pelatihan rumah dataku gitu ya. Nah, tinggal ada 2 lagi pelatihan Pak, nanti ikuti aja ya. Yang pertama analisis sama pengolah data ya. Ya, bisa lanjut ya. Ya, itu ya. Belum. Nah, itu. Oke, nuhun ya. Pak Luki. Sekarang saya lanjut ya. Ke wilayah ini apakah pertengahan berarti ya? Ke wilayah utaranya nih, utaranya dulu. Coba dari wilayah bolehlah Karangtengah ya. Karangtengah. Ada yang sudah melaksanakan LMS Bima? Boleh siapa aja Karangtengah? Karangtengah ada hadir? Karangtengah? Hadir, Karangtengah hadir, Pak. Ya, siap. Udah, Bu, udah ke LMS Bima udah? Udah, Pak, udah. Gimana, Bu, sudah? Iya, udah, Pak. Ya, udah dapat nilai berapa, Bu? Kemarin masih kecil, Pak, nilainya. Berapa kecil teh, Bu?
40. Oh, 40. Itu di pretestnya apa postesnya, Bu? Di pretestnya Pak, baru sekali kemarin nyobanya. Oh, pretestnya ya, Mbak. Ibu tinggal dibaca-baca, nanti ada terakhir postes, Bu. Nah, Oh fokusnya iya ada Pak. postesnya. Tes kan masnya. Berarti Ibu belum selesai, Bu ya? Nah, nanti bisa lanjutkan setelah kegiatan ini nanti ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, mohon. Nah, ini kalau bisa Bapak-Bapak Ibu PKB juga mengikuti karena kaitan dengan nanti masalah pelatihan yang nanti kita akan mengetahui nih supaya RDK-nya itu paripurna. Oke. Tadi mana Neng Esta dan itu yang mau Neng Esta sama Neng apa sama Kang Dimas. Mangga Kang Dimas. Kemarin dicoba-coba Pak, jadi bertahap juga nilainya Pak dari 10. Coba lagi 80. Di pertanyaan ada yang sama apa waktu itu tuh yang di tes? Nilainya berapa Kang Dimas? 80 berapa? Kemarin kan awalnya 40 waktu awal. Coba lagi 60. Coba lagi belum beruntung gitu ya. 80. Nah, terakhir sampai 100. Nah, berarti udah sampai 100 sekarang. Udah. Nah, berarti sudah bisa mendapatkan sertifikat ya, tapi tunggu sertifikatnya pasti lagi apa? Rada itu ya. Kurang jelas ya sertifikatnya. Yang penting udah sampai 100% dulu ya. Oke. Tinggal Kang Dimas berarti Kang Dimas sudah pelatihan ya, kemarin udah dapat sertifikat ya, cuma di LMS ya, belum di ya. Bandung. Nah, tinggal nanti kadernya Kang, kadernya ada harus ikutnya kadernya supaya untuk nanti kelengkapan. Nah, itu. Nah, Kang Dimas sekalian saja Kang Dimas, kan Kang Dimas sudah pelatihan nih. Ini saya pengen Kang Dimas ini refleksi kegiatan di waktu di Bandung nih. Apa yang dihasilkan, terus apa manfaat ketika sudah pelatihan RDK. Mangga Kang Dimas, boleh. Itu yang di Bandung Pak. Halo. Ya, mangga Kang Dimas. Suaranya agak alih Kang Dimas. Bisa diagengan. Jaringannya di sini kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Ya, sok mangga. Kegiatan waktu di Bandung. Setelah di Bandungnya ketika pemanfaatan data di desanya seperti apa? Oh, setelah kegiatan di Bandung, tadi buat untuk membuat PowerPoint, gitu Pak. Buat PowerPoint dan membuat infografis bagaimana supaya data desa tersebut mudah untuk dibaca dan disampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya data yang ada dalam sebuah desa. Oke. Jadi Bapak Ibu sebetulnya pelatihan ini kan ada 3 ya, analisis, pengolahan. Nah, nanti teman-teman itu sudah diajarkan untuk membuat analisis dari rumah data kependudukan ini. Analisis ini agar disampaikan nanti oleh kader ini kepada pemangku kebijakan di tingkat desa, yaitu di kepala desa ya, agar kepala desa bisa membuat kebijakan yang diambil dari rumah dataku, dari mulai data-data yang ada. Nanti kita akan sampaikan data apa aja sih yang ada di rumah dataku, gitu ya. Nah, mungkin Kang Dimas nanti setelah kegiatan ini setelah selesai kegiatan ini nanti dimohon untuk PowerPoint-nya diluncurkan dan kemudian nanti Kang Dimas membahas itu ya hasil RDK-nya gitu ya. Yang waktu di Bandung saja yang itu ya. Nanti setelah kegiatan ini Kang Dimas. Oke, Bapak Ibu, terima kasih refleksi kita hari ini, kegiatan kemarin. Alhamdulillah udah beberapa teman-teman yang sudah melaksanakan kegiatan LMS Bima ini. Nah, apa sih fungsinya LMS Bima ini, Bapak Ibu? Kita langsung saja kita masuk ke SIGA ya, bahwa RDK ini ada 2 Bapak Ibu ya, ada 2 aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi SIGA. SIGA itu adalah sistem informasi bagi keluarga ya, di dalamnya itu terdapat kegiatan ya, pelaporan kegiatan, kemudian hasil kegiatan. Ya, di antaranya adalah RDK, Rumah Data Kependudukan. Nah, Rumah Data Kependudukan ini harus masuk dulu ke dalam SIGA, Sistem Informasi Keluarga.
yaitu berupa K0 ya, K0. Berupa K0. Nah, dari K0 ini nanti akan masuk ke dalam yang namanya aplikasi rumah data kependudukan. Nah, kita buka saja. Nah, yang pertama itu masuk ke SIGA ya Bapak Ibu ya. Nah, di SIGA ini nanti didaftarkan oleh PKB atau PLKB ya. Nanti masuk ke dalam kartu pendaftaran, yaitu yang masuk ke dalam setara Poktan ya. Jadi ada Poktan, ada setara Poktan ya. Kalau Poktan itu seperti BKL, BKR, BKL, PPKS, kemudian PIK remaja, nah itu masuk ke dalam Poktan. Tapi kalau rumah dataku ini masuknya ke setara Poktan ya. Nah, setara Poktan itu ada 3, ada Kampung KB, ada rumah dataku, ada PPKS yang masuk ke dalam setara Poktan. Nah, pada rumah dataku ini masuknya ke dalam setara Poktan, include di dalam kegiatan Kampung KB Bapak Ibu ya. Jadi ada Kampung KB, ada rumah dataku, ada rumah dataku, ada Kampung KB ya. Karena Kampung KB ini berdasarkan datanya ada di rumah dataku. Seperti tadi ada kegiatan BKR, BKL itu tertuang di dalam rumah dataku. Nah, ini masuk ke dalam SIGA, yaitu sebagai kartu pendaftaran. Maka dalam SIGA-nya ini masuk ke dalam kartu pendaftaran rumah dataku, kemudian didaftarkan oleh PKB PLKB melalui SIGA atau melalui operator di tingkat kecamatan, nanti dimasukkan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih bagi teman-teman di lapangan ya, UPT, kemudian PKB, PLKB, lini lapangan ya, semuanya. Kita alhamdulillah untuk RDK ini ke SIGA-nya itu sudah 360. Artinya sudah 100% semua desa itu masuk ke dalam rumah dataku gitu ya. Nah, tinggal Bapak Ibu bagaimana RDK ini dimanfaatkan oleh desa gitu ya datanya. Nah, ini sudah masuk ke dalam SIGA. Nah, nanti di SIGA itu ada apa aja? Nah, di SIGA itu yang pertama adalah identitas kelompok ya, identitas kelompok dari kode Poktan, kemudian alamat RDK. Nah, alamat RDK ini tergantung dari pemangku kebijakan di tingkat desa. Misalkan teman-teman kader, ketua kader RDK ini ngobrol advokasi kepada kepala desa, mau ditempatkan di mana nih RDK ini? Apakah di desa atau di luar desa atau di mana? Yang penting ada tempat untuk pengolahan rumah data kependudukan. Nah, kemudian pembinanya siapa gitu ya, dari PKB PLKB, kemudian informasi kelompoknya dari mulai SK ya. SK ini dibuat oleh kepala desa dengan mencantumkan nomor SK-nya, kemudian dikeluarkan oleh kepala desa, kemudian sumber dana kegiatan kelompok ya, apakah itu misalkan ada APBN, ada swadaya, atau misalkan ada yang lainnya gitu ya. Ini untuk K0 rumah dataku ya. Kemudian nama-nama pengurus, nama-nama pengurus. Nah, di sini. Nah, Bapak Ibu, bagi yang kemarin sudah melaksanakan kegiatan pengisian LMS Bima, nanti bisa diedit ya. Contoh di sini nih. Di sini di RDK kelurahan ini yang Cianjur, ini ada yang belum pelatihan ya, 1 orang yaitu Bu Ita Rosita. Bu Ita Rosita itu sebagai kader dari rumah RDK ini belum pelatihan. Karena kemarin sudah melakukan pelatihan, misalkan sudah mengisi LMS Bima, maka boleh diisi pengolahan rumah data ya. Berarti sudah mengisi pelatihan kemarin. Kalau misalkan 1 pelatihan, kalau melaksanakan 2 pelatihan, misalkan
ikuti pelatihan juga dengan pengolahan data, maka klik pengolahan data. Kemudian kalau sudah melaksanakan lagi analisis data, berarti ketiga-tiganya ini sudah melaksanakan kegiatan. Tapi Bapak Ibu silakan untuk saat ini Bapak Ibu hanya mengisi pengolahan rumah data saja, ya. Karena nanti kita akan tidak lanjut lagi untuk pengolahan data dan analisa lainnya. Kita akan ada Zoom lagi khusus itu ya, karena nanti ada bagaimana cara mengolah data di rumah dataku ini. Ya. Selanjutnya ada ketersediaan sarana dan prasarana di rumah dataku. Yang pertama adalah papan nama rumah data kependudukan. Jadi seperti halnya kemarin ya diinformasikan bahwa papan nama ini tidak usah pakai besi atau pakai apa, yang penting ada nama, misalnya pakai banner atau pakai tulisan dan sebagainya. Yang penting ada papan nama yang berjudulkan Rumah Data Kependudukan Desa Anu, Kecamatan Anu. Kemudian sarana penyaji display data ya, misalkan apakah itu bisa bindek atau bisa apa yang sifatnya ditempel dan sebagainya, itu boleh juga gitu ya. Kemudian buku data. Nah, buku data berarti buku yang disimpan, buku data itu kumpulan dari berbagai data, misalnya data dari desa dan sebagainya ya. Apakah feedback, buku feedback dan sebagainya itu bisa disebutkan buku data juga. Kemudian jaringan internet, apakah wifi atau sebagainya, ini jika misalkan ada, adakan saja. Kemudian komputer, ya komputer. Misalkan komputer ada gitu ya, atau laptop gitu ya, juga sama. Kemudian printer, walaupun pinjem misalkan Bapak ada aja gitu ya. Kemudian pojok kependudukan. Nah ini kan di desa itu kalau nggak salah ada yang namanya perpustakaan ya. Ini bisa dijadikan sebagai pojok kependudukan. Nanti di perpustakaan itu dikasih sekat satu kalau dikasih sekat ya dituliskan di situ pojok kependudukan gitu. Itu. Kemudian lainnya yang tidak ada di poin 1 sampai dengan 7. Kemudian kelompok data. Nah, kelompok data misalnya kuantitas penduduk ya, itu ada ya di aplikasi kependudukannya. Kemudian kuantitas penduduk, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, administrasi pelindung, perlindungan sosial, kemudian potensi desa kelurahan, kemudian pemanfaatan desa, pemanfaatan data. Pemanfaatannya itu bagi apa? Misalnya perencanaan atau intervensi lainnya. Nah, selanjutnya pemanfaatan. Pemanfaatan ya, pemanfaatan. Pemanfaatan misalkan oleh pemerintah atau oleh yang lainnya. Ya, ini bisa diklik nanti di sini di K0-nya. Kemudian selanjutnya ini disimpan atas nama pembina dan ketua kelompoknya. Nah, itu Bapak Ibu kaitan dengan SIGA ya, yaitu pendaftaran K0 pada aplikasi SIGA. Oke, Bapak Ibu sampai sini dulu kaitan dengan SIGA-nya. Pada pendaftaran K0 ada yang tanyakan. Ada Bapak Ibu yang perlu tanyakan? Ini pada hadir? Ada suaranya? Ada Nah, Pak. alhamdulillah saya ngobrol sendiri Bu. Aduh, nggak ada yang jawab nih. Istrinya selamat. Oke. Ada kaitan dengan SIGA Bapak Ibu pertanyaan? Kalau terkait RDK nggak apa-apa saya tanya Pak. Boleh Pak, boleh. Ini saya mau nanya, ini belum. Mau nanya akun Pak, akun saya tuh yang RDK Sedar mana, jadi nggak bisa masuk. Yang akunnya ya, nanti Pak ya, nanti kalau masalah akun nanti ya Pak ya. Oh siap. Desa apa Pak? Desa Caringin, Cijati Pak. Oh, Caringin Cijati ya. Ya nanti Pak ya. Nanti setelah ini kita masuk ke aplikasi Pak. Ini baru kita masuk ke pendaftaran K0-nya dulu di SIGA gitu ya. Nah itu. Nah Bapak Ibu, karena kita paripurna itu ada 31 ya, baru 31. Nah, kita pengennya semuanya sudah paripurna gitu ya. Paripurna. Nah, bagaimana cara paripurna? Nanti Bapak Ibu
di SIGA ini mungkin teman-teman nanti ini tolong diperbaiki ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk lagi ke SIGA. Ini untuk meningkatkan paripurnanya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk peningkatan paripurnanya itu dari mulai sini Bapak Ibu ya. Nah, dari mulai sini Bapak Ibu, ini kadernya itu harus sudah dilatih ya, minimal 1 pelatihan. Jadi nanti yang belum dilatih karena kemarin sudah melaksanakan kegiatan LMS, pengolahan rumah data atau sudah mendapatkan sertifikat pengolah data analisis, silakan boleh Bapak Ibu diisi ininya, langsung diperbaiki gitu ya. Untuk K0-nya di tiap desa masing-masing ya. Kemudian ada penambahan kader juga, boleh dimasukkan nama kadernya. Kalau misalkan teman-temannya belum mengikuti pelatihan, sebut aja belum. Tapi kalau misalkan kemarin sudah melaksanakan LMS, silakan untuk diisi pelatihannya pengolahan rumah dataku atau pengolahan data atau data. Silakan diisi, diperbaiki. Selanjutnya pada kolom ketersediaan sarana pelaksananya, silakan ini diisi ada ya, ada semua. Kemudian kelompok datanya nanti ada karena kalau kelompok data ini pasti ada di aplikasi SIGA-nya, di aplikasi rumah data punya ini ya. Sampai dengan kegiatan pemanfaatan Bapak Ibu. Jadi pemanfaatan kegiatannya itu nanti ditambah dengan perencanaan, intervensi dan yang lainnya, minimal 3 ya nanti ya. Kemudian untuk pemanfaatan juga sama, jadi pemanfaatannya jangan hanya pemerintah tapi nanti ditambah dengan pemanfaatan yang lainnya, misalkan oleh selain luar dinas gitu ya. Ini bisa ya. Nah, ini supaya meningkatkan keparipurna. Selanjutnya tinggal disimpan ya, pada disimpan gitu ya. Nah, itu sehingga nanti menjadi paripurna untuk RDK gitu. Nah, itu Bapak Ibu kaitan dengan yang SIGA untuk paripurna. Mungkin tadi dibantu sama teman-teman operator di tingkat kecamatan yang kaitan operator, ada operator RDK ya. Karena kita sudah dibagi operator itu ke dalam 5 ya. Ada untuk kasus kampung KB, khusus pelayanan, khusus poktan, juga khusus untuk koordinator operator tingkat kecamatan. Mohon dibantu untuk operator RDK ini yang di tingkat kecamatan, dibantu untuk supaya teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan agar diedit untuk nama-namanya supaya menjadi ikut pelatihan. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu kaitan dengan K0 SIGA-nya? Belum Pak. Oke, saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu itu menyimak apa yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Saya boleh bertanya Bapak Ibu ya? Oke, saya akan tanya ke yang kameranya tutup. Kameranya ditutup. Di sini ada langsung dibuka. Ada namanya dari Desa Sukagali Takokak ada? Desa Sukagali Takokak ada? Ya Pak, ada. Nah, siap Pak, ada ya. Pak dari mana Pak? Dari desa atau dari KB Pak? Bapak kemana hilang lagi Pak? Bapak dari Desa Sukagali, Takokak, hadir Pak? Lagi data sinyalnya jelek. Ya? Sinyalnya jelek. Itu suara Bapak kadang Pak. Ya, gimana Pak? Pak Abi Naros-nya. Sinyalnya jelek. Oh, mohon. Pak Abi Naros Pak. Bapak dari desa atau dari itu Pak, dari KB Pak?
Digabung di balai di Bapak dari desa atau dari balai? Apa dari balai. Balai. Oh, balai. Bukan perangkat desa atau bukan, Pak? Bukan. PPL. PPL. Oh, PPL ya. Oke, baiklah. Gak apa-apa ya, PPL ya, Bapak. Nah, Pak, apakah Bapak sudah koordinasi dengan desa, Pak, kaitan dengan rumah data kependudukan, Pak? Sudah. Bagaimana respon desanya, Pak? Bagus. Oh, bagus. Nah, bagusnya teh apa katanya, Pak? Pokoknya jadi siap, kita mah siap segala begitu kepada desa mah. Gimana, Pak? Berarti siap untuk memanfaatkan data ya yang kepada data KUP ya. Halo, Pak. Iya. Oke. Oke dulu, Pak. Nah, nuhun Pak ya. Iya. Nanti mohon Bapak Ibu tindak lanjut kepada kepala desa kaitan dengan hasil RDK ini, pemanfaatan datanya gitu ya. Nah, itu jangan sampai nanti datanya sayang Pak, ini kita sudah pendataan sebagainya tidak dimanfaatkan oleh desa gitu ya. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu ya ke materi yang selanjutnya, yaitu kaitan dengan masalah aplikasi ini, aplikasi rumah datakunya. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kader RDK, ketua RDK, PKB dan sebagainya pada aplikasi rumah data. Kita buka saja aplikasi rumah dataku. Tapi ada tapinya Bapak Ibu ya. Kalau masuk ke dalam aplikasi rumah dataku ini ada tapinya. Yaitu tapinya adalah harus ada berita acara, harus ada permohonan ya. Permohonan permintaan data ya. Permohonan permintaan data. Selanjutnya setelah ada permohonan permintaan data, maka kami dari kabupaten akan mengirimkan berita acara terkait dengan penyerahan penerimaan data ya. Nah, nanti Bapak Ibu bagi yang ingin memiliki akun, dan kalau yang sudah ada akun berarti sudah ada ya. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam Linktree RDK Cianjur. Di sana ada upload SK, upload surat permintaan data, upload surat berita acara, contoh SK RDK. Nah, karena saya perhatikan ada beberapa yang mungkin belum memiliki SK, silakan untuk download di sini untuk contoh SK. Kemudian kalau misalkan belum memiliki berita acara, silakan di sini ada contoh juga surat berita acara sama surat permintaan data ya. Tuh. Silakan diupload kalau yang belum. Nah, nanti kalau sudah, Bapak Ibu silakan untuk di PDF-kan ya, di PDF-kan. Nah, setelah di PDF-kan, nanti dimasukkan ke dalam upload SK, upload surat permintaan, kemudian upload surat berita acara. Baru Bapak Ibu masuk ke dalam rumah data kependudukan dengan alamatnya adalah rumahdataku.bkkbn.go.id. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Bagi yang sudah memiliki akun, ini bisa langsung alamat emailnya jangan email pribadi, tapi emailnya adalah email rumah data kependudukan. Ya, misalkan RDK Cimalaya@gmail.com misalkan ya. Nah, tergantung nama dari RDK tersebut. Kemudian nanti username-nya juga dibikin. Nah, ini bagi yang sudah ada. Bagi yang belum, silakan untuk melakukan pendaftaran. Nah, nanti lakukan pendaftaran. Nah, di sini ketika melaksanakan pendaftaran, di sini daftar nama provinsi. Misalkan kita Jawa Barat, kemudian kabupatennya adalah Kabupaten Cianjur. Jangan salah kamar Bapak ya, nanti jangan ke Sukabumi. Nanti Bapak Ibu RDK-nya permohonannya ke Sukabumi gitu ya. Kemudian kecamatannya mana pilih ya. Misalkan kecamatannya Cidaun.
Terus kelurahannya kelurahan apa? Misalnya kelurahan Cidamar. Nah, Cidamar sudah ada karena kemarin sudah ikut pelatihannya. Misalkan Sukapura. Nah, tinggal Bapak Ibu ketika muncul seperti ini Bapak Ibu di sininya tuliskan email dari rumah data tersebut. Ya, misalkan RDK RDK Sukapura misalnya RDK Sukapura @gmail.com. Kemudian passwordnya silakan ini samakan saja biar nantinya enak ya. @rdk24 ya. @rdk24. Kemudian masukkan nama lengkap. Nah, nama lengkapnya ini adalah ketua RDK. Ya. Boleh ketua RDK-nya, boleh kepala desa, ya. Ketua RDK atau Bapak Sekdes misalkannya boleh. Maksud jabatannya apa? Ketua RDK, kepala desa atau apa? Tapi kalau misalnya Bapak Sekdes sebagai ketua RDK di sini adalah ketua RDK saja. Kemudian masukkan nik, masukkan nomor handphone, ya. Kemudian masuk alamat, ya. Alamatnya boleh alamatnya adalah alamat RDK-nya gitu ya. Kemudian tadi Bapak Ibu kan sudah diinformasikan ya bahwa di PDF-kan. Tinggal download dokumen permohonannya download, di-upload di sini. Kemudian upload BAS-nya di sini. Langsung di-upload. Nanti Bapak Ibu tinggal daftar, ya. Daftar masuk ke sini. Nah, kalau sudah daftar, nanti tunggu Bapak Ibu informasikan ke kecamatan bahwa RDK Desa A sudah membuat pendaftaran permohonan akun. Maka Bapak Ibu yang ada di kecamatan WA Abdi ya, WA Abdi. WA-nya Kang, kita sudah pendaftaran RDK, mohon untuk di-upload gitu ya. Nah, nanti kita akan upload di tingkat kabupaten sehingga akun yang RDK ini aktif gitu ya. Nah, jangan lupa nanti Bapak Ibu kalau sudah aktif yaitu nama emailnya sama passwordnya. Jangan sampai lupa. Nah, kalau sudah daftar, nanti masuk. Kalau sudah daftar, kemudian nanti di-upload, maka nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti bisa masuk ke sini. Ya. Nanti misalkan kalau sudah di-upload, sudah disetujui, contoh di sini saya akan pilih RDK yang Girimukti ya, Girimukti. Kita log, dan nanti Bapak Ibu tinggal login. Girimukti, nah lepasnya tidak. Yang Girimukti lah ya. Yang Sawah Gede. Nah, Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ini di sini akan muncul di berandanya seperti ini. Nah, ini adalah rumah data kependudukan pada desa Sawah, pada kelurahan Sawah Gede. Nah, di sini ada piramida kependudukan. Nah, dari mana data ini? Data ini diambil dari data pendataan keluarga yang diadakan oleh BKKBN yaitu pada tahun 2021 gitu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian apa aja yang ada di rumah dataku ini? Dari mulai yang pertama adalah ada beranda. Beranda itu meliputi ini yang ayat depan Bapak Ibu. Dari mulai piramida kependudukan, kemudian jumlah RW, jumlah RT, luas wilayah, ketinggian wilayah, jumlah kakak, jumlah penduduk, penduduk laki-lakinya berapa, penduduk perempuannya berapa. Kemudian jumlah wanita kawinnya ada berapa, jumlah pus hamilnya ada berapa, jumlah pus peserta KB modernnya ada berapa, jumlah yang ikut BKB, jumlah ikut yang BKR, jumlah ikut yang BKL, jumlah yang ikut UPPKS, ya. Juga ada perbandingan jumlah individu perempuan dengan laki-laki. Nanti kita bisa menghitung seks rasio gitu ya di sini dari angka perbandingan jumlah individu. Nah, nanti
Ini kemarin saya udah tadi Kang tadi teh yang akan teh Kang itu ya, Kang yang dari Bojong Picung nih nanti akan menyampaikan nih hasil dari analisis dari rumah data kependudukannya. Kemudian ada lagi jumlah penduduk, jumlah perbandingan jumlah kakak dan jumlah individu di sini. Nah, contoh di sini perbandingannya jumlah penduduknya 77,2% yang ada di Sawah Gede dengan jumlah kakak yaitu 22,8%. Ini bisa diketahui ya perbandingan antara jumlah kakak dan jumlah individu. Nah, kemudian individu berdasarkan jenis kegiatan ya. Nah, di sini ternyata Sawah Gede ini yang tidak bekerja ada 48,3%. Ya, artinya ada sekitar 4.805 orang yang tidak memiliki pekerjaannya. Nah, ini datanya diambil dari data pendataan keluarga pada tahun 2021. Apakah yang tahun-tahun 2022-2023-nya ada? Ini ada Bapak Ibu ya. Di sini nanti kita lihat ada yang namanya pemutakhiran ya. Tapi yang kita ambil di sini ada 2021 yang pelaksanaan pendataannya itu adalah 5 tahun sekali. Nah, mungkin tahun depan kita akan melaksanakan lagi pendataan Bu, tahun depan ya, pendataan keluarga ya. Kalau tahun ini kita hanya ada pemutakhiran pendata. Nanti insya Allah di bulan Juli atau Agustus ya. Selanjutnya ada lagi status pendidikan berdasarkan usia. Nah, ini bisa diketahui juga di sini Bapak Ibu ya, status pendidikan berdasarkan usia. Dari mulai usia 7 sampai 12, usia 13 sampai 15, usia 16 sampai 18, dan kemudian usia 19 sampai 24. Selanjutnya juga ada kesetaraan jaminan kesehatan. Nah, individu dalam keluarga kepemilikan akte lahir. Nah, contoh di sini misalkan ada individu dalam keluarga kepemilikan akte lahir. Nah, ternyata di desa Sawah Gede, di kelurahan Sawah Gede ini yang tidak memiliki akte lahirnya itu sekitar 24,7%. Ini mungkin bisa jadi intervensi kebijakan kepada kepala desa. Nanti tim kader TPK, tim kader RDK ini menyampaikan ke kepala desa, Bapak, berdasarkan hasil rumah data kependudukan ternyata ada 24,7% warga kita belum memiliki akte lahir. Bagaimana mengatasinya? Maka bisa intervensi dari kepala desa ini untuk bekerja sama dengan Dinas Kependudukan atau Disduk Capil untuk melakukan kegiatan yang namanya namanya itu pemutihan atau apalah gitu ya. Nanti kerjasama. Jadi supaya nanti ketika ada kegiatan dengan Disduk Capil kaitan dengan masalah pembuatan akte lahir. Sehingga yang 24,7% itu bisa tercapai 100% supaya mendapatkan akte lahir. Kemudian kepemilikan akte nikah juga sama. Ini intervensinya bisa kemana? Ke KUA gitu ya, atau ke Dinas Keagamaan. Dinas Keagamaan, Departemen Keagamaan. Nah, ini bisa juga intervensi gitu ya. Melakukan kegiatan yang namanya untuk pembuatan akte nikah. Atau yang disebut dengan hisbat gitu ya. Nah, ini bisa kerjasama. Diambil data-data sini gitu ya. Gitu. Kemudian status keluarga dengan status rumah layak huni di sini tidak layaknya adalah 10,7%. Ini berarti bisa kerjasama dengan PUPR ya kaitan dengan layak huni. Datanya sudah ada di sini. Kemudian keekonomian juga ternyata misalkan di desa di Sawah Gede ini yang mengikuti UPPKS-nya itu atau PKA itu sebanyak 3.883, kemudian PMPM gitu ya, PKH, ya, kemudian identitas lainnya. Kemudian kaitan dengan keluarga beresiko stunting. Nah, ternyata di Sawah Gede ini keluarga yang beresiko JIT ini adalah 91,9%. Ya, ini tahun 2021. Kalau tahun 2023 kemarin kita mesti berkurang ya. Ini nanti bisa dilihat di sini Bapak Ibu di atas, yaitu di pemutakhiran. Ya, bisa dicek nanti pemutakhiran. Nah ini untuk beranda tampilan seperti ini. Data yang adanya tadi saya sudah sebutkan satu persatu dari mulai jumlah, luas wilayah sampai ke keluarga beresiko. Nah kemudian ada di sini data, ada penyajian data, ada pemutakhiran. Nah kita lihat di di profil data ini ada apa saja. Nah data itu ada dua Bapak Ibu ya. Ada data desa, ada data migrasi.
Nah, kalau data desa ini yang harus wajib diisi oleh desa gitu ya. Kita buka apa aja yang wajib diisi oleh desa. Nah, karena di sini sudah muncul ya, sebetulnya ini belum, kalau misalkan Bapak Ibu baru membuka RDK, ini belum muncul. Kalau BKB itu biasanya sudah include gitu ya dengan hasil pendataan. Tapi yang tidak ada itu seperti jumlah posyandu. Nah, nanti Bapak Ibu tim RDK ini, kader RDK ini mencatat ada berapa posyandu yang ada di desa atau kelurahan tersebut. Dicatat di data, dimasukkan ke dalam data posyandu. Ini diisi. Nah, ini yang sawah gede belum diisi ya posyandunya. Nah, tambah nanti nama posyandunya, jenis posyandunya, alamatnya di mana, tingkatannya tingkat desa atau tingkat RW-an. Nah, nanti dicatat gitu ya. Ini untuk yang posyandu. Kemudian ada lagi sekolah. Ada berapa sekolah di desa tersebut dicatat Bapak Ibu ya. Kemudian jalan. Jalan juga sama dicatat Bapak Ibu. Nah, jalan juga di sini dicatatnya adalah ada yang jenis ya. Misalkan jalannya itu jalan desa itu ada berapa jalan? Misal contoh di sini Sawah Gede itu ada 13 jalan. Nah, nanti dicatat jalannya itu misalkan Jalan Siliwangi berapa panjangnya. Terus kondisinya baik, buruk atau rusak dan sebagainya. Kemudian jenisnya tanah atau aspal atau apa, ini bisa dicatat. Nah, kalau sudah dicatat di sini Bapak Ibu, nanti akan kelihatan jalan mana yang baik, jalan mana yang rusak, jalan mana yang jelek. Kemudian nanti itu bisa jadikan intervensi ketika ada misalkan perbaikan jalan. Jadi ketika Kepala Desa memberikan kebijakan itu sesuai tepat sasaran. Ya. Jalan mana yang harus diperbaiki, jalan mana yang tidak perlu diperbaiki, gitu ya. Nah itu, ini bisa dicatat di sini. Ya. Ini kaitan dengan masalah jalan. Selanjutnya bencana. Nah contoh kemarin ya kita ada bencana alam, misalkan gempa bumi. Nah ini bisa dicatat di sini sampai dengan kerugiannya berapa dan sebagainya dicatat. Kemudian fasilitas umum, rekreasi. Contoh di Sawah Gede ini ada 5. Nah, dicatat ya, misalkan Taman Rekreasi Joglo. Itu jenisnya olahraga. Itu alamatnya di Joglo, sifatnya dusun atau RW atau gimana gitu ya, catat. Kemudian ada Taman Perawatasari, ada Lapang Perawatasari, ada Taman Kartini, ada Cianjur City Park. Nah, ini ya, ini juga dicatat Bapak Ibu, tempat data olahraga atau rekreasi atau kebiasaan dan sebagainya. Selanjutnya ada juga data kaitan dengan fasilitas kesehatan. Ada berapa paskes, apakah itu rumah sakit pemerintah atau swasta atau klinik, ini dicatat. Sehingga desa mengetahui ada berapa fasilitas kesehatan yang ada di desa tersebut. Ya. Kemudian fasilitas umum ibadah. Nah, ada berapa masjid, kemudian ada berapa kalau yang agama non-muslim, misalkan vihara dan sebagainya, ini juga dicatat. Kemudian fasilitas umum pasar. Nah, Bapak Ibu contoh misalkan di Sawah Gede ini nggak ada pasar gitu ya. Nah, bisa sebenarnya dari kebijakan Kepala Desa di sini menjadi membuat pasar, gitu. Pasar kaget, pasar Senen kah, pasar Minggu kah. Ini untuk meningkatkan misalkan ekonomi. Ini bisa juga seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, silakan dikosongkan saja. Tapi jika ada, boleh diisi gitu ya. Nah ini juga sebenarnya bisa jadi bahan intervensi, Pak. Di desa urang teh gini ya pasarnya, Pak. Pasarnya tebih ke mana? Kumaha urang ngayakeun pasar, Pak. Pasar naon? Pasar kaget. Kan di setiap hari apa? Atau di lamun Car Free Day dibuatkan Car Free Day dan sebagainya gitu sehingga nanti ini bisa jadi sebagai intervensi kebijakan. Kemudian stunting gizi buruk. Nah, ini juga dicatat Bapak Ibu ya. Nah, catatnya apa aja? Di sini bisa dilihat itu yang stuntingnya berapa, gizi buruknya berapa, yang beresikonya berapa. Nah, tanggal pelaporannya ini kalau bisa setiap bulan dilaporkan Bapak Ibu ya. Ini dilaporkan. Ya. Nah, ini untuk data stuntingnya. Kemudian selain data stunting juga data kelompok fit remajanya di desa tersebut jika ada. Kemudian produk unggulannya. Nah, contoh di Sawah Gede ini ada 6 unggulan. Nah, nanti Bapak Kepala Desa atau desa tersebut bisa mempublikasikan bahwa di desa kami itu ada 6
unggulan ya. Contoh sawah gede ini ada kunyit instan Al-Ghifari, ada sale pisang mutiara rasa, ada telur asin haha, ada bacil Cianjur, ada abon haha gitu. Terus kemudian ada roti Aulia Bakery. Nah, ini bisa jadikan bahan acuan untuk supaya ekonomi di desa tersebut meningkat gitu ya. Nah, ini bisa jadikan bahan untuk ekos ya, bahwa ada makanan unggulan yang ada di desa Sawah Gede. Contohnya kita Sawah Gede ini ada 6 unggulan gitu ya. Itu. Ini mungkin bisa jadikan Bapak Ibu potensi desa sehingga desa tersebut terangkat gitu. Selanjutnya ini untuk data desanya ya. Kemudian ada migrasi, Bapak Ibu migrasi. Nah, migrasi ini kalau bisa sebulan sekali Bapak Ibu di cross check ya. Misalkan ini ini Sawah Gede ini pada tanggal 24 bulan 7 2023 ini ada yang keluar 104 orang gitu ya. Nah, ini. Nah, ini bisa ini kalau bisa diisi tiap bulan ya untuk yang keluar masuk ya. Nah, di sini ada yang keluar masuk, ada yang keluar, ada yang komuter, ada yang musiman. Ya. Kalau musiman biasanya pedagang-pedagang gitu ya. Oke, selanjutnya ada tadi data, ada penyajian data. Nah, penyajian data. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengetahui jumlah di sini ada penyajian data itu ada tadi ya, saya sebutkan waktu di SIGA itu ada data kuantitas, ada data kualitas, ada data perlindungan sosial, ada data administrasi kependudukan, ada data pembangunan keluarga. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dicek, bisa dilihat Bapak Ibu, misalkan kita akan mencari data kuantitas. Nah, data kuantitas itu apa aja? Yaitu dari mulai jumlah individu dalam keluarga kelompok umur, jumlah individu laki-laki, perempuan, kemudian WUS, sampai dengan PUS ber-KB, tidak ber-KB, PUS hamil, kemudian PUS menurut metode kontrasepsi KB-nya, ini bisa dilihat di sini di RDK ini. Misalkan ada yang permintaan data. Tinggal klik, misalkan yang dibutuhkan adalah misalkan mencari jumlah wanita kawin ya, kelompok umur. Klik saja, nanti akan muncul Bapak Ibu ya. Ini adalah jumlah wanita kawin menurut kelompok umur. Nah, ini hiraukan saja Bapak Ibu ya, provinsi Sumatera hiraukan saja. Nah, ya, yang ini yang jelas ini datanya ada data tingkat per RW ya, ini di desa kelurahan ini. Datanya ini Bapak Ibu ya, sudah ada datanya. Kaitan dengan kelompok umur dari usia 10 sampai 49 tahun, karena jumlah wanita kawin itu adalah dari usia yang di sini ada 10 sampai 49 tahun berdasarkan BKKBN gitu ya. 10-49 tahun. Nah, ini bisa dicek di sini. Ini kaitan dengan masalah wanita usia subur. Kemudian misalkan data kualitas. Ada apa saja di data kualitas itu? Ya. Ini dari mulai MUKP, jumlah PUS menurut usia kawin pertama, kemudian jumlah anak usia sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa dicek nih, jumlah anak usia sekolah itu berapa, ada berapa gitu ya. Kemudian sampai ke rekap keluarga besar stunting. Kemudian jumlah individu laki-laki perempuan tingkat pendidikan terakhirnya sejauh mana gitu ya, ini bisa dicek. Contoh kita buka misalkan ya, jumlah laki-laki dalam keluarga menurut tingkat pendidikan terakhir. Nah, di sini ternyata untuk laki-laki ini yang tidak atau belum sekolah ini ada sekitar totalnya itu di kelurahan ini 795 orang, artinya 12% ya dari jumlah laki-laki yang ada di kelurahan Sawah Gede ini yang belum sekolah gitu ya. Kemudian tamat SD, tamat SMP ini bisa dilihat nanti Bapak Ibu datanya. Nah, ini data yang 2021 gitu ya. Ini yang 2021-nya. Selanjutnya ada data perlindungan sosial. Ada apa saja data perlindungan sosial ini bisa dicek. Misalnya dari mulai jumlah individu dalam keluarga menurut kesertaan dalam jaminan kesehatan ya. Kemudian jumlah PUS menurut kesertaan dalam jaminan kesehatan. Kemudian jumlah PUS peserta KB BPJS ya, yaitu Jamkesmas atau Jamkesma menurut metode kontrasepsi. Selanjutnya ada data administrasi kependudukan. Nah, di sini disebutkan yang tadi Bapak Ibu ya, yang jumlah individu dalam keluarga menurut akte lahir. Nah,
Misalkan kita lihat akte lahir. Ternyata di RW 1, di wilayah 1 ini ada jumlah ibu sekitar 333 ini yang tidak memiliki aktenya adalah 128 orang, yaitu sekitar 38% ya di RW tersebut yang tidak memiliki akte lahir. Nah, itu bisa dicek per RW ya. Nah, itu selanjutnya ada data pembangunan keluarga. Itu seperti jumlah menurut dimensi ketentraman, kemudian kemandirian, kebahagiaan. Nah, kita lihat, misalkan kita lihat Sawah Gede ini menurut pembangunan keluarga, menurut dimensi kebahagiaannya seperti apa? Nah, kita lihat. Nah, ternyata ada beberapa variabel kebahagiaan itu. Di antaranya adalah di sini bahwa selama 6 bulan terakhir ini setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari, gitu ya. Nah, di sini ternyata masih ada yang sekitar 3 ribuan ya, yang anggotanya itu tidak berinteraksi gitu ya dengan keluarganya, misalkan karena jauh gitu ya, karena misalkan tinggalnya orang tua, misalnya anaknya di mana, di pesantren dan sebagainya. Ini ada beberapa faktor gitu ya. Kemudian pengasuhan anak dilakukan bersama-sama oleh suami istri, ini ada beberapa gitu ya. Nah, ini variabel dari kebahagiaan. Nah, itu ya, dari mulai kelompok ketahanan keluarga, ekonomi, sampai dengan menurut variabel rumah layak huni. Nah, ini juga bisa dicek di sini. Selanjutnya, ini hasil penyajian data. Tadi kita sudah selesai dari mulai data kuantitas, kualitas, data prima sosial, data administrasi kependudukan, data pembangunan keluarga. Kemudian kita lihat di sini hasil pemutakhiran. Nah, di sini hasil pemutakhirannya. Kalau tadi dari 2021 ya, ini kalau lihat dari pemutakhiran. Nah, Bapak Ibu bisa cek data terupdate ya di tahun 2022-nya sampai 2023. Tinggal nanti Bapak Ibu lihat di sini periodenya ya. Periode terakhir itu adalah 2023. Kita klik 2023 kaitan dengan di sini, tergantung Bapak Ibu ya, apakah data kualitasnya dicek di pemutakhiran. Itu data tahun 2022 atau 2023, Bapak Ibu tinggal pilih saja di sini pada periodenya ya itu. Nah, ini didapat hasilnya seperti ini. Itu Bapak Ibu kaitan dengan isian yang ada di rumah data kependudukan. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan terkait dengan isian dari aplikasi rumah data kependudukan. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang perlu dipertanyakan? Saya terlalu cepat tidak Bapak Ibu menerangkan atau bagaimana? Halo, masih adakah orang? Ada. Belum, Ada. Ada. Maka Bapak Ibu, jika ada pertanyaan terkait dengan aplikasi RDK. Sementara belum, Pak. Oh, belum ya. Tapi Bapak Ibu, kira-kira ketika melihat akun RDK tadi, ada gambaran seperti apa nggak Bapak Ibu kaitan dengan data yang ada di desa? Mungkin dari desa ada nggak dari desa? Dari desa. Mas tadi kapotong cara naikkan klasifikasi. Di mana Pak Wandi? Naikkan klasifikasi nama tadi teh kapotong kaburu lep. Yang siga ya? Ya yang di siga. Ya, jadi untuk menaikkan klasifikasi, yang pertama adalah bahwa untuk personilnya itu harus sudah terlatih. Dilatih. Kalau sudah dilatih, baru masuk ke dalam siga. Nanti siganya diuji. Nah, contoh saya akan buka yang warung yang Gekbrong ya Pak, akun Gekbrong. Mangga. Gekbrong teh berapa Pak? Teh Rina. 7. Pulang heulanya daguan. 27 ya? 27. Gitu ya, Pak.
Oke, kelompoknya berapa, Pak? 27. 27? 327, Mas. 320 327. Ya. Saya nangkep. Kalau itunya kan, kalau passwordnya kan? Password nate 2002 hiji. GKBR GK BR 2021. Pak Iman, inilah Pak Iman, passwordnya. Pak Iman WA kan ke Abdi, Pak Iman. Pak Iman yang di WA ke Abdi. Atas Pak Iman. Atos di WA, Mas, tos Chan. Pak Iman. Kacan ayah. Kacan ayah kan? GKGB 2021 coba, Mas. GK GB salah. Itu kan disimpan di itu abrina nuju tina HP. Gimana itu, Mas? Iya, nak. Tonton. misalnya sebenarnya cing, maksudnya no bahas kalian gitu ya. PBDKI kita yang ini aja ya. Ini yang oke, yang kita kan sini ya nanti ya yang masuk ke kartu pendaftaran, masuk ke kelompok serapoktan, ke rumah dataku. Nah, misalkan di sini ada 9 ya, kita lihat yang Desa Ciranjang ya, misalkan yang Arif Ardiansah. Nah, Arif Ardiansah ini adalah di Desa Kertajaya ya. Kertajaya. Jabatannya PKB, pembina, SK-nya sudah ada, nomor SK-nya 0. Ini nanti dilengkapi ya Ciranjang ya, untuk SK-nya misalnya SK-nya untuk 001 aja, misalnya 01 garis miring apa gitu ya. Itu. Selanjutnya, nah ini selanjutnya misalnya sumber dananya apakah swadaya, kalau misalkan ada CSR, ada ADD, ada APBD, KBN, silakan nanti ditambahkan. Kemudian untuk sumber dana lainnya misalkan di luar tadi ya. Nah, lanjutnya, nah di sini kan ada yang nicknya nih. Ini masih toh misalnya ini belum melakukan pelatihan. Nomor handphone juga harus diisi ya, ini dilengkapi isi. Nah, ini belum pelatihan, diklik edit ini ya. Nah, Aimasito. Nah, Aimasito ini misalkan sudah mengikuti pelatihan pengolahan rumah data. Misalnya ini, klik saja pengolahan rumah data. Sudah gitu simpan sudah gitu di reset
Ini nicknya tolong diperbaiki, jangan 99, nicknya sesuai dengan nick yang ada di KTP gitu ya. Nomor handphone juga diisi lengkapi. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman ibu ini juga sudah melaksanakan kegiatan pelatihan analisis data, klik analisis data. Kemudian sudah juga pengolahan data. Nah, jadi ketiga-tiganya sudah melaksanakan pelatihan juga sama di reset. Tapi jika masih satu, silakan satu saja, ya. Nah, nanti ini tinggal di reset, nanti berubah. Terus setelah itu selanjutnya kita kembalikan lagi. Selanjutnya ini papan data nih, ini kan tidak ada ya. Ini misalkan terbuat dari apa? Ini adakan saja ya, terbuat dari apa? Tulisan juga gitu ya. Bukan dari besi dan sebagainya, ada. Semuanya ini ada, sampai semuanya ada. Selanjutnya kelompok data juga, ini kualitas penduduknya juga ada kan ya. Tadi dilihat di akunnya ini ada, jadi semuanya ada kan saja. Karena sudah ada include dengan akun rumah dataku ya. Kemudian kegiatan pemanfaatannya ini tidak hanya oleh perencanaan, misalkan intervensi kepala desa juga boleh. Misalkan, oh ada dari mahasiswa penelitian juga boleh. Kemudian ada pemanfaatannya dimanfaatkan oleh tidak hanya pemerintah, misalkan oleh swasta, akademisi. Tadi misalkan ada dari perkuliahan juga pelindungi. Nah, saya kembalikan lagi ke awal. Selanjutnya, baru setelah itu disimpan. Nah, itu akan merubah status dari RDK ini, apakah mandiri, nanti paripurna dan sebagainya. Itu mungkin Pak Wandi ya? Ya, siap Mas, paham Mas. Nuhun. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan? Kalau tidak ada, ini sambil nanti menunggu pertanyaan lain. Kang Dimas sudah siap, Kang Dimas? Kang Dimas? Kang Dimas? Kang Dimas? Ada Bapak Arif nih ya? Kang Dimas? Gimana Pak? Biasa Kang Dimas, biasa dijelaskan yang PowerPoint biasa. Di screen share berarti Pak, izin screen share. Ya, multi ya, Nah, Bapak Ibu, ini hasil kegiatan mungkin ini sebagai contoh Bapak Ibu nanti untuk menganalisis ya, analisis RDK yang ada di desa Bapak Ibu untuk disampaikan kepada kepala desa. Nah, ini sih bentuknya PowerPoint ya. Nanti silakan Kang, ini saya sudah multikan Kang. Mangga Kang Dimas. Boleh dibantu sama Neng Estanya juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembuatan PowerPoint setelah kegiatan berlangsung dari Pak. Kang Dimas, suantana tiasa tarik tuh. Kak kupingna alik tadi. Kegiatan ya, pembuatan PowerPoint untuk rumah data kependudukan di kampung di RDK Nirwana, Desa Sukajaya. Dibentuk pada tanggal 27 April 2023. Waktu itu kami membentukannya di tahun 2023. Nah, ini adalah SK RDK ya, yang dibentuk oleh kepala desa. Ini ada tertera kepala desanya di dan
Setelah itu, nah ini kepengurusan rumah data kependudukan Nirwana di Kota Jaya Kecamatan Gunung Pucung. Pembinanya ibunya, tuanya Pak Nirwana. Di sini ada Aryan Muhammad sebagai kader dan saya sebagai kader tua. Setelah membuat kepengurusan, di sini ada profil ya, profil rumah kependudukan Nirwana di Kota Jaya Kecamatan Gunung Pucung. Kang Dimas punten suasana biasa caket teu kena mimpinya. Ya Pak, Kak Koping tuh Pak, itu Pak. Temuan Pak, kirang kenceng Pak suantena. Enten kirang Halo, kedangu. halo, ada nggak Bu? Bisa sambil dilihat juga ya di layar Pak. Ini profil rumah data kependudukan kampung keluarga berkualitas Nirwana, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojong Pucung. Kampung KB Nirwana lahir sejak tahun 2020. Kampung dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau melalui program KKBPK. Nah, di sini ada Trimina juga ya, ada BKB, BKR, BKL, ada PKR, dan ada UPKA. Profil. Nah, di sini ada pembinanya, ibunya. Nah, setelah ini kita harus membuat Pakno ya, yang juga yang RDK, yang untuk RDK baru kan harus dibuat dulu Paknonya, input di dalam juga pembuatan Paknonya. Setelah selesai, Pakno. Nah ini tampilan aplikasi juga ya. Di samping juga ada Pakno yang telah selesai dan telah ditandatangani oleh Ketua RDK juga. Nah, ini kegiatan pekannya ya. Nah, ini diambil update Kano ini dia di aplikasi rumah data RDK. Di sini ada nama data desa, ada BKB, BKL, dan data yang lainnya. Di sampingnya ada data juga di update. Nah, data aplikasi. Nah, ini data yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Krisno ya. Waktu di aplikasi RDK, di sini ada BKB 5, BKL 3, BKL 1, PKA 6, data posisian itu sudah di-input. Di distrik saja ada 6, sekolah ada 13, jalan ada jalan 6.800 meter, dan di sana terjadi 3 kali. Dan ada pasien olahraga juga, ada pasien kesehatan, dan pasien kesehatan. Keduanya ada 7 guru, PR, dan perkumpulan juga. Nah ini untuk data migrasi ya, masuk dan keluarnya ke masyarakat, keluarga yang ada di desa Sukajaya yang tercatat di aplikasi RDK. Nah ini adalah infografis ya, di mana data desa tersebut kami rangkum untuk dapat mempermudah pembacaannya. Di sini ada dusun 3, RT-nya ada 9, RW-nya ada 5, jalan ada 6, jalan ada 9, olahraga ada 5, PK-nya ada 6, P4, P1, P41, dan kemudian ada 1. Perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi jarak jauh ya, ada di desa. Di sana ada 3, kesehatan ada 5, tentu
Untuk satu jumlah tempat ibadah, dan untuk pasar kami tidak punya, dan untuk bulan ada 3. Nah ini adalah detailnya yang tadi kan ada 6 di Posyandu. Nah ini terletak di Posyandu Penangan, terletak di Kampung Rawasala, Posyandu Tempat terletak di Simpai, Posyandu Melati terletak di Kampung Cibarengkok, Posyandu Teratai terletak di Cipadana, Posyandu Mawar terletak di Belakang Kemang, dan Surabaya di Pulau Berjamut. Nah ini pun sekolah-sekolah yang kami catat, yang tadi kan hanya jumlahnya. Untuk sekolah-sekolah namanya di sini secara detailnya. Ini jalan desa, dapat ke 1970, 2.200 dan jumlahnya ini kampung ya. Nah ini untuk bencana di kami ada bencana gempa bumi, ada angin puting dan ada banjir bandang. Waktu di tahun jadi di tahun 2022 dan sampai tahun 2023. Nah ini pasiennya adalah sepak bola, lapangan voli. Jadi kebanyakan kita bola. Nah untuk fasilitas kesehatannya ada kesehatan pandang, ada PMB bidang fiksi, bidangnya, Nah ini untuk tempat ibadah ya, ada masjid maupun musola, namanya ada tercatat kalau di ya. Dilanjut ke pasar. Dulunya ada pasar Leweng yang pada bulan Januari sampai bulan Agustus 2023 dan ditutup karena berbagai aspek, karena kurangnya maksimal dan perizinan taman. Nah, ini adalah data gizi buruk yang ada di desa Sepajaya, ada 10 orang bagi perusahaan untuk ekspansi dan mengulang desa tersebut. Nah di sini produk unggulan kami di sini ada menjual buket di kampung tanggung, ada wayang kulit dan ada kerajinan tangan yang menggunakan bahan pelanggan. Nah di sini migrasi ada yang masuk dan keluar. Nah ini adalah suatu pendidikan yang dibuat menggunakan tekstil yang menggunakan cat ya, yang berwarna kuning cerah itu yang sekolah, yang kuning terang tidak sekolah. Nah di keluarga dengan status rumah layak ini, yang layaknya ini 69,5, yang tidak layaknya 30. Untuk individunya sama menggunakan diagram barang juga. Ini pun bisa diambil dari data rumah RDK. Ini rata-rata usia paling pertama di desa Sepajaya. Waktu itu kami mengambilnya laporan dari bulan Januari sampai bulan Agustus di tahun 2023, waktu laporan PowerPoint tentang tersebut. Nah di sini ada kepemilikan hak nikah yang memiliki lebih banyak dibandingkan yang tidak di desa Sepajaya. Nikah dan bibinya ini adalah keluarga resmi KRS, keluarga resmi Konstantin yang berikutnya. Nah di sini kita pun di sini harus membuat piramida sejak kependudukan. Nah di sini datanya ya ada kelompok 0, kelompok umur 0 sampai 4 dan seterusnya sampai 75 sampai 14. Laki-lakinya berapa dan perempuannya di batas sekian. Nah ini pun bisa diambil datanya dari aplikasi RDK ataupun bisa dibuat menggunakan di Excel dengan piramida. Nah, di sini pun kami membuat ratio dengan data kependudukan menggunakan diagram. Ini yang tadi ya. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil analisis kami terdapat beberapa permasalahan dari di Sepajaya.
masih ada DO di pihak sekolah dan kami melakukan proses bekerja sama dengan terkait yaitu, nah di sini yang belum bisa sekolah itu yang sudah sekolah dapat sekolah di PKBM Al-Hijah yaitu paket A, B, dan C yang berada di Desa Jatisari, tapi tanpa kerjasama dengan desa-desa yang berada di Kecamatan Bojongkucung, dan terutama di Desa Pekajaya. Nah di sini banyaknya keluarga berisiko stunting atas dasar sanitasi dan jumlah anak dan melakukan proses berusaha membangun skipeng komunal di Pulau RW. Terus masih banyak jalan rusak yang tadi ya yang ada di infografis, jalan rusaknya yang di lingkungan Desa Pekajaya. Untuk produk unggulannya belum maksimal dalam penjualannya, jadi kami bimbingan stok ini. Nah ini adalah dokumentasi saat kegiatan kami bertemu dengan kepala desa yang berada di Desa. Ini dokumentasinya ya kegiatannya. Nah ini kami sosialisasi bersama pengurus desa dan didampingi oleh Ibu IKP di Kecamatan wilayah Cirajang, Ibu Osis, serta Camat Haji Kecamatan Bojongkucung. Nah kami di sini sosialisasi RDK bersama Kasubag, bersama PKB dan bersama kader RDK. Karena ini kami kunjungan ke lapangan untuk memvalidasi data ya. Nah ini waktu kami setelah kami melaksanakan Jim RDK bersama tim kabupaten itu dari kabupaten 3A bersama Pak Trisno waktu itu. Nah ini kegiatan kami yang waktu di Bandung. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian PowerPoint ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hatur nuhun Pak Dimas ya. Tepuk tangan untuk kita semua, Kang Dimasnya. Masihan presentasi kaitan dengan rumah data pengurukan di kampung KB Nirwana ya, dengan nama RDK-nya RDK Nirwana Sukajaya. Nah, tadi Bapak Ibu itu ya yang disampaikan oleh Kang Dimas ini kaitan dengan masalah hasil evaluasi dari aplikasi rumah data ini seperti apa ya. Namun ada beberapa sebelumnya mah. Nah, nanti ini Bapak Ibu kalau bisa ini disampaikan itu ini bukan hanya untuk pelatihan saja ya, tapi disampaikan kepada kepala desa. Apakah pada saat musrembang atau rapat desa ini bisa jadikan bahan untuk rapat Pak Desa gitu ya, kaitan dengan masalah kebijakan yang akan diambil ya. Ini mungkin nanti dari pihak desa untuk menyampaikan ke Kepala Desa. Mungkin ada teman-teman yang akan menanggapi kaitan dengan masalah yang Kang Dimas sampaikan, boleh mangga? Ini di stop dulu ya Pak ya. Mangga. Mungkin ada yang nanggapi Bapak Ibu mangga kaitan dengan masalah. Saya Pak Trisno ya, mungkin ingin komentar dikit. Siap mangga Bu Tita mangga. Ya. Jadi tadi sudah bagus sekali ya Pak Dimas ya, PowerPoint-nya juga jadi menarik gitu ya. Mungkin bisa nanti ditiru oleh teman-teman yang lain ketika menganalisis, sehingga ketika menyampaikan seperti tadi dikatakan oleh Pak Trisno, mungkin kita pada saat sebelum musren gitu ya, supaya kita mengetahui permasalahan-permasalahan di desa itu apa gitu ya. Jadi kita sudah menganalisis terlebih dahulu sebelum mengumpul dengan warga gitu ya. Jadi mungkin misalnya ketika akan musrem kita sudah mempersiapkan data dulu, sudah berkoordinasi dengan desa. Di situ kan ada pengelola RDK-nya gitu ya. Dan mungkin dari desanya, dari aparat desanya gitu. Nah, jadi ketika berkumpul dengan warga itu kita sudah tahu permasalahan-permasalahan apa yang muncul gitu ya. Nah, kemudian tadi sedikit mungkin yang lepas ya di kesimpulan, kalau saya melihat ada di situ masih ada walaupun hanya 20%-an yang belum memiliki akta nikah ya Pak Dimas ya. Karena kenapa akta nikah ini penting? Karena nanti dampaknya itu panjang gitu ya. Kalau tidak punya akta nikah biasanya tidak punya kakak, tidak bisa punya kakak, tidak bisa punya KTP,
anak tidak bisa mempunyai akte kelahiran, kemudian juga nanti akan sulit untuk mengakses bantuan-bantuan karena tidak punya administrasi kependudukan gitu ya. Jadi walaupun misalnya kecil persentasenya hanya 20%, tapi kita lihat juga dampak yang ditimbulkannya gitu ya. Jadi ketika menganalisis juga kita harus lihat dampaknya, oh ini begini kecil. Jadi jangan hanya lihat angka gitu ya. Mungkin itu aja tambahannya. Jadi kita perlu juga melihat sejauh mana kepentingan dari data itu gitu ya. Itu aja mungkin Pak Dimas ya, udah bagus tadi paparannya. Mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain ketika membuat paparan untuk disampaikan apakah dalam rapat atau hanya untuk menyampaikan informasi saja ke desa gitu ya. Mungkin itu, Trisna, terima kasih. Mohon Pak Dimas ya. Oke, terima kasih Bu Tita atas ini ya. Mungkin itu Pak Dimas ya dan rekan-rekan yang lain. Jadi mungkin nanti bisa jadikan bahan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nanti jika ada rapat-rapat dengan Pak Desa kaitan dengan masalah kebijakan, itu bisa dijadikan bahan Bapak Ibu ya. RDK ini bahan intervensi gitu ya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu, mangga. Maka Bapak Ibu, di sini saya sudah sharekan untuk resensi pelatihan RDK pada hari kedua, ya, itu untuk daftar hadirnya. Dan Bapak Ibu bagi yang tidak melakukan resensi pelatihan, itu kami tidak akan memberikan sertifikat untuk yang di kabupaten, ya. Maka ini untuk sertifikat. Jadi dimohon untuk resensi pelatihan ini dilaksanakan diisi Bapak Ibu ya untuk resensi pelatihan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita hari ini? Kita masih ada waktu sekitar sampai 11:30 Bapak Ibu ya, 15 menit ke depan. Mungkin jika ada hal yang perlu ditanyakan, boleh. Di sini juga ada Ibu Tita. Juga boleh ditanya ke Bu Tita terkait dengan kegiatan kita hari ini. Oh iya Bapak Ibu, sebelum nanti kita 15 menit akhiri, kita foto bersama dulu ya. Mangga. Bagi Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Oke. Kita foto bersama. Untuk gaya yang pertama Bapak Ibu, berencana itu keren. 1, 2, 3. Slide yang kedua, tahan dulu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Foto yang kedua, rumah dataku seperti ini. Kayak gini ya, boleh gini lah, boleh gini lah. Gini ya, gini. Hitungan 3 Bapak Ibu, tangannya segitiga. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah melaksanakan kegiatan kita workshop selama 2 hari ya, walaupun waktunya cuma tidak 2 jam gitu ya, tapi
Mudah-mudahan dengan pelaksananya kegiatan ini kita bisa menambah ilmu pengetahuan pembelajaran terutama terkait dengan masalah data. Nah, namun Bapak Ibu ada yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, kami inginkan setelah hasil dari workshop kegiatan ini ada peningkatan status ya dari rumah data kependudukan itu menjadi paripurna. Jadi kami Bapak Ibu menunggu 1 minggu ke depan ya. Minggu ke depan nanti kita akan ada pertemuan lagi hanya untuk cross check dari berbagai desa ini apakah sudah meningkat RDK-nya itu menjadi paripurna ya. Kita tunggu sampai 1 minggu ke depan. Berarti hari Selasa ya, hari Selasa depan kita akan zoom lagi kaitan dengan hasil dari workshop gitu ya. Nah, mudah-mudahan yang tadinya 31 RDK yang paripurna sekarang menjadi 360 RDK yang paripurna. Mohon Bapak Ibu dimohon dibantu untuk peningkatan rumah data kependudukan. Nah, cara dibantunya adalah Bapak Ibu silakan untuk melakukan kegiatan pelatihan mandiri melalui LMS Bima Bapak Ibu ya. Silakan lakukan pelatihan berdasarkan pelatihannya rumah dataku, kemudian pengolahan data sama analisis dari pengolah data ya. Silakan mandiri Bapak Ibu, kita tunggu sampai 1 minggu ke depan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Tidak ada? Pengen cepat pulang? Mungkin terakhir Bu Tita boleh menyampaikan? Barangkali Bu Tita sebelum kita akhiri Bu Tita sebagai penutup dari kegiatan kita hari ini Bu Tita enggak? Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan ini, pelatihan ini tidak hanya petugas KB saja yang kenal gitu ya dengan RDK, tapi juga dari perangkat desa, pengurus RDK-nya dan semakin memahami pentingnya RDK gitu ya bagi desa, bagi masyarakat gitu. Jadi mudah-mudahan RDK akan semakin mendapat perhatian dan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pengurus RDK maupun oleh desa. Itu aja mungkin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya pertemuan kita 2 hari walaupun singkat gitu. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terakhir mungkin ya Ibu Eti boleh sebagai perwakilan Bu Eti kaitan dengan kegiatan ini Bu Eti. Closing Bu Eti mangga. Biasa mic-nya di yang Bu Eti kanggo start closing statement. Closing statement Bu kanggo kegiatan kita hari ini Bu dari Bu Eti. Aja Bu. Jelas sih Dayna buka laptopnya loading. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tisno atas Zoom workshop-nya. Sebetulnya ini sangat bagus. Cuman sayang tidak semua pengurus RDK ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Itu aja kendala nanti yang disayangkan sama saya gitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya kalau ada Zoom lagi di suratnya disertakan dengan susunan pengurus yang ada di RDK, misalnya dimohon hadir sekdes gitu. Jadi nggak apa-apa tadi masuk RDK apa enggak juga, minimal ada pejabat di tingkat desa yang terlibat. Itu mungkin Pak Tisno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Bu Eti, insya Allah ke depannya kita akan lebih baik lagi Bu Eti, sama dengan yang perangkat desanya seperti itu. Teman-teman Bu Eti atas statement closing-nya. Saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir selama 2 hari ini. Mohon maaf yang sebesar jika ada salah kata, salah dan sebagainya. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak ilmuna. Hatur nuhun Pak Nu. Terus artinya terus terkirim ini kan terus kan tadi di kelas PDF ini. Ini rekan-rekan izin keluar, izin lift. Dibawa lagi. Sudah beres. Keluar gimana? Udah gini ya? Naik saja gini. Nggak udah. Kenapa? Gambar apa? Yang mana? Izin keluar Bapak. Assalamualaikum. Izin keluar Bapak. Assalamualaikum. Oh, itu. Aku hari orang izin. Oh, kok izin kan? Izin keluar. Assalamualaikum. Keluar. Assalamualaikum.